Sudah ngopi belum? Nah, kalau belum ngopi dulu biar ger. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Salam cinta tetap tebarkan cinta di mana-mana. Ini baru saja ini saya nonton podcastnya Mas Pras Teguh ini dengan Kak Sarah Wijayanto. Menarik, ini menarik. Nah, nonton sampai selesai. Ngapunten Om Deddy Corbuzier, barangkali nanti tidak berkenan, saya ambil videonya, nanti bisa kirim email di sini, ada nanti, silahkan. Ada potongan video yang menurut saya ini menarik sekali dan perlu kita angkat di sini, yang ada kaitannya dengan bertapa, atau kalau dalam ajaran Islam mungkin kita sering mendengar istilah kholwat. Nah, seperti apa videonya, kita simak dulu. Karena dia harus membayar apa yang dia lakukan, jadi dia nyangkut di alam sana. Jadi mengabdikan dirinya ke orang-orang yang biasanya kalau orang zaman dulu tuh suka ngilmu, misalnya bertapa di mana gitu. Nah, oke, kita stop sampai bertapa dulu. Aku tambah pertanyaannya di bertapa ini. Emang bertapa tuh bisa mendapatkan sesuatu ya? Karena saudaraku jauh, udah lama pernah bertapa ke gunung. Hah? Serius ini Bel? Lu baru tahu dari cerita begini lu? Nah, pulang-pulang gila. Gak kuat berarti kali. Gak kuatnya itu apa yang dihadapi? Ya aku gak tahu sekarang gini, tujuannya orang bertapa itu mau apa? Ilmu itu gak ada yang hitam. Oke. Tapi bagaimana sih orangnya ini memilih jalan hidupnya? Kadang-kadang kita tuh kan, musuh terbesar kita kan diri kita sendiri, ya, negatif betul. yang ada dalam diri kita. Nah, setuju. biasanya banyak orang-orang yang akhirnya kegelap ya karena kalah sama dirinya, akhirnya yang mengabdi ke yang gelap tanpa dia sadar nanti pada saat dia di bertapa, akhir hayatnya itu akan dijemput sama siapa. Nah, orang-orang bertapa itu makanya tujuannya buat apa? Kalau orang-orang dulu mungkin ya untuk banyak kan maksudnya bukan ritual ya, mereka ya untuk kesaktiannya gitu, karena kan digunakan untuk perang apa segala macam. Nah kalau sekarang beda kali ya tujuan bertapanya. Iya. Biar FYP mungkin. Biar cepet kaya ya kan. Lu kerja, kenapa bertapa? Kasar aja ngomong begitu. Lo bener dong. Iya kan. Lu mau makin baik, kita aja yang udah kerja. Gimana caranya supaya bisa tetap ada? Ya kan kita harus belajar terus. Ya, seru toh. Banyak orang yang melakukan pertapaan atau bertapa. Itu juga Kak Sarah sendiri menyebutkan bahwa tujuannya apa. Nah, ini inamal a'malu binniyat, akan kembali dengan niatnya masing-masing. Orang melakukan pertapaan itu tujuannya apa? Nah, ini seru karena saya juga kebetulan ada pengalaman, ada cerita dari temen yang dia di hutan, endingnya kesurupan. Kan menarik. Berarti ada sesuatu yang bisa dibilang tidak pas. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pastinya ada sesuatu yang tidak pas. Nah, apa? Nah, yang tidak pas itu apa? Yang tidak pas itu apakah niatnya atau apanya? Ini menarik kalau misalnya ini dijadikan bahan untuk diskusi. Nah, ini langsung saja kita simak videonya Buya. Buya Syakur akan memaparkan tentang bertapa. Ini adalah salah satu kajian dari kitab Ra'aitullah. Nah, monggo kita simak bersama-sama. Halaman 64 poin yang ke 92. Bismillahirrahmanirrahim. In lam tujalis illa nafsaka jalastuka. Apabila engkau tidak bercengkrama kecuali dengan dirimu sendiri, maka aku bercengkrama bersamamu. Apabila engkau tidak ngobrol kecuali hanya dengan dirimu sendiri, maka aku akan mengajak ngobrol kamu. Artinya bahwa ketika orang tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan dirinya sendiri, ya, jalasa itu duduk, mujalasa itu artinya teman duduk itu teman bersengkrama.
Ya, mujalasah. Artinya kalau dia tidak berdialog kecuali dengan dirinya sendiri, maknanya apa? Sedang bertapa. Kalau sudah tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan diri sendiri, ya artinya dia sudah tidak keluar, tapi dia ke dalam, sedang berkholwat sendirian di tengah hutan. Begitu maksudnya. Baru aku berbicara kepada kamu. Jadi artinya bahwa kapan datangnya intuisi, kapan datangnya ilham, kapan datangnya wahyu? Ya dengan ketika sendirian dong. Nggak mungkin ketika kamu di tengah-tengah keramaian. Gimana lagi? Nah sekarang kembali lagi umat Islam sendiri selama ini yang sudah menjauh dari petua-petua para sufi-sufi besar itu sampai yang mengharamkan kholwat, mengharamkan pertapaan. Ada apa hutan-hutan? Ajaran apa? Nggak ada dalam Islam pertapaan itu. Sampai sejauh itu loh. Jadi mereka sudah tidak kenal Nabi Muhammad itu bertapa di Gua Hiro tiap tahun tuh. Nggak kenal kan, udah nggak tahu. Nah kalau berpoligami, nah itu masyhur. Kalau berselingkuh dengan perempuan lain, kawin lagi, nah itu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sudah tidak ada lagi intuisi, ilham, petunjuk, irhasat dan sebagainya dari Allah yang pada dia nggak ada, karena dia selama ini kan nggak pernah sendirian, selalu di tengah-tengah keramaian. Nah itu. Istrinya datang ke sini, nangis dia, ya Allah, kecewa banget. Ya, sejak 25 tahun berumah tangga penuh kemesraan, buyar semuanya ketika ketahuan suaminya kawin lagi. Dan dia juga minta cerai kok. Saya bilang jangan pernah minta cerai, hadapi saja dulu. Ya, saya teguhkan hatinya, nggak kuat, sakit. Waktu melarat dengan saya, usaha barang-barang. Iya. Harga gonogu ini dipakai buat berselingkuh macam itu. Istrinya begitu menderita. Saya panggil suaminya. Dia berkeras, ini kan sunnah Rasul. Jadi dia tidak merasa berdosa sama sekali menyakiti istrinya itu. Sama sekali tidak pernah merasa berdosa. Tidak pernah merasa durhaka terhadap istrinya. Karena ini hak saya untuk berpoligami. Ya udahlah. Jadi boro-boro dapat ilham, boro-boro dapat bisa bercengkrama dengan Tuhan. Menyakiti hati istri saja, dia tidak tersentuh hatinya kok. Ya, minimal kalau hati kita sangat sensitif dan baik, melihat orang sengsara aja kita nangis kok. Betul nggak? Lagi kenapa seperti itu? Nah inilah makanya mujalah sama Allah itu terjadi ketika kita sendirian, bercengkrama dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Itu membuat orang menjadi cerdas, menjadi transparan dan transandental. Karena ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri, di situ tidak ada kepalsuan. Kita berdialog dengan jujur, apa adanya. Dan mengakui dengan jujur apapun kesalahan yang pernah kita lakukan. Disitulah poinnya. Nah demikian tadi sudah disampaikan ya sebagian sama Ki Haji Buya Syakur Yassin MA tentang kholwat ya, yang sampai ada akhirnya itu diharamkan. Nah, luar biasa, padahal itu pelajaran penting. Menyendiri, kholwat, introspeksi diri, dialog dengan diri sendiri kan begitu. Misalnya jenengan ini juga melakukan hal yang sama, ada semacam ritual apapun metodenya, entah itu kholwat, entah itu meditasi, entah itu apapun itu, supaya tepat sasaran. Nah, ini berikutnya Ki Haji Buya Syakur akan memaparkan lebih lanjut lagi. Nah, seperti apa? Kita simak lagi penjelasan paparan dari beliau. Semoga kita mendapatkan hasanah ilmu dari beliau, mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan. Karena harapan Teras Cinta bahwa Teras Cinta ini bisa menjadi salah satu media untuk kita sama-sama belajar bareng di sini. Nah, langsung saja kita simak bersama-sama paparan dari beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Respect untuk jenengan semuanya, matur suwun. Ya supaya tepat sasaran, makanya kita harus bikin satu skema dulu. Ya, tujuannya apa? Terus cari timingnya, waktunya kapan? Tempatnya di mana? Terus seremoninya seperti apa? Ya kan begitu. Nah, kita ngambil pelajaran banyak dari Al-Qur'an. Bahwa mereka yang bertapa itu beraneka ragam sesuai dengan faktor geografis, ya kan gitu. Di mana tempat khalwat itu, tempat bertapa itu? Ya Nabi Khidir memilih lautan, Nabi Ibrahim memilih padang pasir, Siddhartha Gautama memilih hutan, Nabi Musa di gunung, Nabi Muhammad di gua. Itu kan tempat-tempat khalwat mereka, orang-orang besar. Ya silakan kita mau milih gunung mau, tapi di Indramayu kan nggak ada gua. Iya, adanya hutan, makanya kita memilih hutan kan gitu. Sekarang hutannya udah gundul. Makanya kita mencoba beli tanah di sana. Nanti pohon jatinya jangan ditebang sampai sekian ratus tahun supaya asri lah begitu. Alhamdulillah sudah terbeli 2,5 hektar ya, benar ya. Nah, sudah jadi milik kita semuanya. Nanti tempatnya permanen, tidak pindah-pindah. Nah, hanya saja ada nuansa yang berbeda tempat itu. Mana yang lebih hebat? Apa di gua, padang pasir, gunung, hutan, lautan? Nah, kita hanya 2 di sini, di Tegalagung, di laut sini, sama di Sikamurang di hutan di sana. Ada 2 hal yang beda. Ketika kita memilih lautan, maka nuansanya adalah dalam jiwa kita melihat kebesaran Tuhan, betapa besarnya Tuhan, karena mata kita memandang lautan yang tak terhingga. Allahu Akbar. Apalagi kita di sini berzikir sambil la ilaha illallah, dipadu dengan suara ombak berdebur, menjadi satu kemesraan yang luar biasa. Iya, tetapi hutan juga punya nuansa yang berbeda. Mengerikan, ada rasa takut, jadi merasa seperti terawasi oleh Tuhan, ya mengerikan, takut ada ular, ada segala macam ya. Muncul rasa takut itu juga penting, ya. Ketika kita menghadap Tuhan itu ada takut, ya itu malah Allah mengatakan jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, farhabuni, kan gitu, takutlah kepadaku. Jadi artinya di hutan kita ke dalam itu merasakan dirinya rasa takut yang luar biasa, tapi kalau di lautan itu kita merasakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Itu satu waktunya. Kemudian waktunya itu tempatnya ya. Waktunya kapan? Nah, waktu untuk berkhalwat ini juga tidak semua 365 hari itu punya makna yang sama, karena bagaimanapun juga ada aplusan, ada pluh. Orang kerja itu ada bergantian, piket itu berganti-gantian, malaikat yang menjaga alam semesta juga silih berganti, malaikat siang, malaikat malam, malaikat segala macam kan gitu. Nah itu makanya waktu-waktu berdoa itu juga, khalwat kan berdoa itu juga mesti tidak sama waktunya. Kalau per hari itu waktu yang mustajabah itu adalah setelah maghrib, jam 1:30 malam, dan menjelang subuh. Itu waktu-waktu yang mustajabah. Kalau siang, kalau dalam per minggu, waktu yang mustajabah adalah hari Minggu. Kalau di siang hari itu hari Jumat, yaitu ma bainal khutbatain, antara 2 khutbah. Imam khutbah, ketika dia duduk menjelang khutbah kedua, disitulah waktu yang mustajabah. Dalam waktu sekian menit, 1 menit itu kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Itu waktu yang sangat mustajabah sekali. Kemudian tempatnya, ya tempat. Waktu dalam per tahun dulu, dalam per tahun ya. Nah,
bulan-bulan apa mustajabah itu? Yang pasti bulan puasa waktu mustajabah. Kemudian bulan haji dan ketika bulan Maulud. Dalam satu hari kita pada maghrib 1:30 malam menjelang subuh. Dalam setahun tiap bulan puasa, bulan haji dan bulan Maulid. Nah, waktunya kalau bulan Maulid tanggal 1 sampai tanggal 12. Kalau bulan puasa ya 1 bulan penuh. Nah, kalau bulan haji tanggal 1 sampai 10 hari itu bulan haji. Nah, kalau kita genapkan menjadi 40 hari. Arba'ina lailah itu 40 hari seperti Nabi Musa. Ya, jadi tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tempatnya di mana yang paling mustajabah? Tentunya di tempat yang mustajabah kebanyakan di Jazirah Arabia, yaitu di Multazam, di Babu Salam, di Hajar Ismail, Makam Ibrahim, di Raudhah. Ya kan begitu. Nah, kalau di luar maka di mana? Di masjid. Ya, tempat yang mustajabah di masjid. Mestinya di mana? Yang tempat yang paling mustajabah adalah di hadapan mimbar. Imam dan mimbar, di situ tempat yang paling mustajabah. Nah, di masjid yang mana? Semakin tua masjid itu semakin mustajabah. Makanya kalau kita mau berdoa, cari tempat masjid yang paling tertua. Pertanyaan saya, di Cirebon masjid mana yang tertua? Masjid Abang atau Masjid Kesepuhan? Masjid Kesepuhan. Di situ yang paling mustajabah. Ya, sebab masjid sendiri, apalagi masjid sekarang banyak sekali dananya nggak karu-karuan. Nah, ini juga mempengaruhi ya spiritual persoalannya ini. Ya, kadang-kadang sumbangan dari pelacur, dari koruptor, ya kan, sumbangannya dari orang-orang yang nggak jelas, pakai seser tuh. Kalau orang pakai seser, salawatan di pinggir jalan buat bikin masjid, yakin nggak yang nyumbang itu uangnya halal semua? Kan syubhat. Nah, saya tidak bisa membuktikan secara fisik, cuman saya bisa merasakan. Saya seringkali masuk masjid merasa nyaman, sejuk, rasanya malas keluar nih, pengennya duduk di situ. Tapi kadang-kadang juga saya sering masuk masjid rasanya gerah, ya, panas masjid itu, nggak betah. Mungkin airnya asin, mungkin lantainya juga banyak debu-debu yang tidak bersih. Ya pokoknya hawanya panas dan nggak betah, pengen cepat keluar. Nah, dugaan saya mungkin yang membuat saya sejuk itu mungkin masjid ini dulu dananya benar. Ya, kalau ini dananya nggak benar. Banyak ya orang nyumbang yang uangnya nggak jelas, uang hasil kerampok, hasil korupsi, uang hasil melacur, uang habis nipu orang dan sebagainya. Orang sedekah kan macam-macam. Nah itu makanya. Jadi artinya bahwa, nah itu semuanya sudah selesai. Nah sekarang tujuannya apa kita berkhalwat ini? Satu tujuannya adalah dengan tidak salah kalau orang itu pengen kaya, nggak salah juga sih. Kalau ada orang perempuan ikut khalwat pengen dapat jodoh, boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Ya pengen lancar rezeki? Bagus. Pengen punya anak? Bagus. Tetapi ketika yang Anda tanyakan seperti apa, ya saya kira tentunya yang paling utama kita berkhalwat adalah seperti Nabi Muhammad, cita-cita besar ingin melakukan perubahan untuk bangsa ini supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya dan rakyatnya subur makmur, loh jinawi kertara harja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.